ketemu lagi di Lab Tour Planetnya Akademisi ITERA dengan saya Desi dan rekan saya Dan saya Della. Mari kita lihat SLL. Nah, kita lagi di lantai 2 OZT. Ini udah ada Marine Environmental Science Laboratory. Kita siap-siap. Jeng jeng jeng. Kalian penasaran nggak? Wah, hai guys. Kita sudah bersama siapa di sini? Lutfi, namanya Lutfi. Oke, sebagai apa, Mas Sebagai laboran di sini di lab SLL ini. Oke, terima kasih. Nah, boleh diceritain dulu. Oh, teman-teman mungkin mau lihat keseluruhan labnya dulu nih, keren banget lab ini. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol nih, Mas Lutfi, kira-kira sebenarnya SLL sendiri ini punya berapa lab dan kegiatan itu ngapain aja? Oke, sebenarnya secara standar SLL ini di ITERA memiliki 3 laboratorium. Nah, namanya yang pertama adalah MES, singkatannya Marine Environmental Science. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin ilmu kelautan. Jadi lab ini adalah kebetulan juga ini adalah lab ilmu kelautan. Nah, lab yang di samping ini itu Marine Technological Laboratory. Jadi lab yang berkecimpung di bidang teknologi. Jadi teknologi kelautannya di samping, dan yang satunya lagi Marine Tropical Ecology. Jadi marine tropis. Jadi bagian daripada ekologi seperti untuk alat-alat selam dan lain-lainnya. Oh, banyak. Bagi yang senang ya? menyelam itu nanti akan ada laboratorium khususnya seperti akuarium yang berisi ikan Nemo juga ada di sana. Wow. Iya. Ikan Nemo yang Kenapa? warna Kamu ingat sesuatu kuning dari itu ya. film? Yang di film-film itu ada kita. Oke. Kita melihara di sana ada. Oke. Ternyata banyak ya, dan kegiatannya tuh sampai jam berapa? Kalau untuk laboratorium normalnya itu kita buka jam 8 pagi, Bu. Oke. Sampai dengan jam 4 sore. Tapi yang uniknya praktikum di kolam renang setiap hari Jumat. Terus kemudian juga di pantai langsung untuk snorkeling. Kita juga punya alat-alat snorkelingnya. Kemudian paket lengkap untuk PCD, untuk alat selam, tabung dan lain-lainnya. Jadi kita langsung praktikum. Biasanya kita ke Pahawang. Mungkin di Lampung yang sering dengar Pahawang itu kita ada spot di sana khusus untuk SLL, biasanya di sana ada. Wow, kita kemarin habis dari Pahawang. For your information. Terus sebenarnya kenapa sih kita harus punya di SLL harus punya skill untuk menyelam? Oh iya, karena kan kita namanya adalah sains lingkungan kelautan, tentu kajian utamanya adalah tentang biodiversitas yang ada di laut. Jadi tentu untuk sampling, untuk mengambilkan data-data yang dibutuhkan khususnya harus mempunyai keahlian ya, lisensi untuk bisa dan bisa mengeksplor biodiversitas ya. kita. Nanti tenang ada praktikumnya juga, jadi walaupun nanti belum bisa, itu setiap minggu pasti ada praktikumnya di kolam renang untuk treatment awal. Iya benar. Jadi ya walaupun yang belum bisa banget kan ada praktek di kolam renang nanti. Iya. Baru terjun kita ke laut. Ke laut. Aku juga pengen deh kayak gitu Mas SLL. Yang seneng-seneng snorkel gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih ngomongin mana sih alat-alatnya sebenarnya? Oh, boleh dong, Bu. Nah, Yang ini. mana? Nah, ini kenalin, ini namanya Mas Dipar ya, kita belakangin. Iya nih, Nah, ini namanya, silakan dikenalin Dipar. silakan diperkenalkan. Izin perkenalan diri, nama saya Dipa Hikba Izin, mahasiswa SMA 2020. Kalem banget boleh. Di ini lagi. Oke, izin perkenalan diri, nama saya Dipa Hikba Izin, mahasiswa SMA 2020. Oke, saya hai dulu dong ke fans-fansnya. Oke, nah boleh dijelasin ini apa aja sih SOP-nya kalau misalnya untuk penyelaman? Oke, sebelumnya saya izin boleh buka dulu sambil silakan. saya buka. Mungkin saya sambil menjelaskan dulu. Oke. Wow. Berat banget, guys. Oke. Jadi di sini ada kita namanya scuba set. Scuba set ini kita gunakan untuk menyelam. Dalam satu set ini ada namanya tabung atau tank yang berisikan udara oksigen yang dimanfaatkan. Nah, ini yang di atas ini ada namanya regulator. Regulator ini dia memproses untuk
udara yang di tank masuk ke BCD ini. Nah, di sini ada namanya BCD. BCD ini alat atau alat menyelam kita yang untuk kita ngatur buoyancy atau daya apung kita. Nah, BCD ini dia maaf saya izin kita. Tampilan depannya. Oke. BCD ini konsepnya dia secara dasarnya sama kayak pelampung, dimana kita kalau misalnya mungkin teman-teman pernah snorkeling. Nah, kalau pakai pelampung kan kita di atas saja. Nah, ini kita menyesuaikan bisa di bawah yang bisa lebih menyelam gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman mikir gimana sih cara kita napas kalau di bawah air. Nah, ada namanya mouthpiece. Nah, ini berguna untuk kita pakai Buat apa tuh? perhatikan. I see. Itu. Nah, ini ada dua. Kita apa bedanya? Yang ini jadi yang utama dan ini untuk secondary atau buat emergency. Jadi Oke. apa ya? Kosakata di antara penyelam yaitu never dive alone. Itu kalau di kita never dive alone itu kita menyelam itu tidak boleh sendiri. Jadi ada buddy misalnya. Kalau ada apa-apa itu kita menggunakan ini. Kalau misalnya ada emergency. Oke. Kalau kamu sendiri pernah sampai maksimal ke kedalaman berapa? Oke. Jadi untuk kedalaman kita itu ada regulasinya, ada sertifikasinya dan untuk saya tingkatan dasar itu maksimal di 20 meter, kedalaman 20 meter. Saya 5 meter aja udah panik. 1 meter juga Kak. Oh iya Kak, kalau bicara panik kita tenang sama sama kita menyelam itu body kita ada yang ngawasin secara profesional. Jadi aman ya? Aman. Kita diajarkan untuk mengatur nafas, ketenangan kita biar nggak panik. Mungkin saya sedikit cerita Kak. Saya dulu salah satu anak yang mahasiswa yang panikan, punya panik attack. Serius Bahkan dari awal? dari di kolam saja saya panik karena dulu saya pernah tenggelam. Oh, ada riwayat Iya, pernah ada gitu tenggelam. ya? Oke, ini menarik nih. Terus. Tapi sama saya belajar di SMA ada mata kuliah renang. Nah, di renang ini diajarkan gimana teknik untuk berenang. Jadi teman-teman yang punya riwayat tenggelam, panik attack ataupun yang tidak bisa renang sama sekalipun itu diajarkan. Jadi dia ada mata kuliah renang dan widya selam. Kolam itu kita latihan dan itu dibagi ada yang menurut asistennya dia praktikannya itu cukup bagus, sudah bisa punya ada basic ataupun tidak sama sekali dan itu kalaupun yang tidak punya basic renang dan punya riwayat penyakit atau apa itu dipisahkan, maksudnya dipisahkan di treatment secara khusus. Wait. Kamu kan tadi punya riwayat panik ya? Iya. Untuk air sendiri. Tapi kenapa milih SLL? Ini Karena menarik nih. Ini pertanyaan yang menarik banget buat saya karena secara kita tahu semua kalau Indonesia ini potensi lautnya itu sangat besar banget. Iya. Kita negara maritim. Betul. Tapi sejauh ini saya melihat masih banyak potensi yang belum digali, belum dilihat lagi. Mayoritas penelitian itu masih di darat, sedangkan di laut itu masih kurang, terutama di Lampung tuh potensinya sangat besar. Dan saya mau kenapa saya milih sana itu salah satunya yang saya pengen yang ini menarik loh. Guys, saya merinding loh dari sebuah ketakutan yang gak gampang untuk di overcome dan dia menyadari bahwa hal-hal yang bisa digali dari laut itu jauh lebih banyak dan itu bisa membuat dia men-challenge dirinya sendiri ya. Itu terkeren sih. Nah, sekarang kita lanjut lagi mungkin ke judul. Judul lagi. Karena sinyalnya tadi Kak.
Oke. Kenapa ngambil judul ini Kak? Oh, judul kenapa saya ngambil judul ini karena saya melihat potensi di bulu babi ini katanya sih dia memiliki aktivitas antibakteri gitu Kak. Oke. Ini by the way untuk para Itera Friends yang masih stay, jangan kemana-mana karena kita bakal ngasih giveaway juga di akhir acara. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, stay tune. Nah, ini kita lihat di dalam sini ada banyak alat-alat nih. Tapi aku paling penasaran dengan ini. Ini alat apa, Mas? Alatnya namanya inkubator. Inkubator itu adalah suatu alat tempat di mana bakteri ini akan hidup sesuai suhunya yang kita atur. Rata-rata memang suhu di perairan laut itu sekitar misalkan suhunya sekitar 30 atau 29. Nah, nanti kita bisa skema suhunya di sini. Rata-rata sebagai 35 derajat Celcius. Jadi nanti bakteri ini akan hidup sesuai suhu yang kita samakan dengan suhu dia hidup di alam. Seperti itu. Namanya inkubator. Inkubator guys, jangan lupa. Terus sekarang kita kemana lagi nih guys? Nih lihat ada bahan. Nah, ini bahan-bahan kimia ya. Ini nggak boleh sembarangan ya Mas Ya, ya. bagi orang-orang yang suka kimia mungkin ya, nanti akan berinteraksi penuh nih. dengan Sebenarnya bahan-bahan SLL ini kimia. gabungan dari keilmuan apa aja nih Mas? Oke, keilmuan MIPA ya. Itu pertama biologi, Oke. kemudian fisika, kemudian kimia, dan yang terakhir geologi, ilmu tentang kebumian. Tapi ya itu tadi. Kayak nanti ada geologi kok ada gitu ya. Nanti akan ada kita bahas tentang Wow. geologi di laut ini apa gitu. Check it out. Kita Oke, ke selanjutnya boleh. Kita kemana lagi nih? Oke, ke Kemana? yang Terserah tadi ya Mas tentang Novi. geologi ya. Boleh. Coba kita bahas dulu. Hai, dua insan cantik yang telah menunggu di sini. Kita boleh kenalan dulu. Namanya siapa? Halo, nama aku Julie. Aku Atfi. Oke, boleh diceritain ini lagi kegiatan apa sih? Jadi ini pengolahan sedimen. Biasanya kita ngambil sedimen di perairan, bisa di perairan ataupun di mangrove. Nah, ada contoh-contohnya. Jadi kalau yang ini untuk sedimen di mangrove itu biasanya berlumpur. Seperti Dia ini. lebih padat Iya, karena lebih dia padat. emang lumpur. Oke. Dan kalau misalnya pasir dia kayak gini bentuknya. Biasanya di sekitar pesisir atau di sekitar lamun. Oke. Terus ini lagi proses apa? Nah, ini ada dua proses. Yang pertama kita pengeringan dulu. Pengeringan itu buat ngilangin kadar air di dalam substratnya. Oh. Jadi nanti kita masukin dulu ke aluminium foil gitu, nanti kita oven. Nah, itu perlakuannya beda untuk lumpur sama pasir. Kalau lumpur itu dia sama pakai suhu yang sama 105 sampai 110 derajat. Kalau lumpur itu 9 jam karena dia lebih padat bentuknya. Oke. Kalau Jadi pasir Jadi masukinnya nggak bareng-bareng ya Kak? Beda gitu. Kalau pasir, lumpur gitu. iya, karena kan Oke. waktu yang dipakai juga beda. Kalau lumpur itu 9 jam, kalau misalnya pasir itu 3 sampai 5 jam. Karena kan kalau pasir emang dia lebih gampang keringnya. Iya benar. Wow. setelah di proses pengeringan ini di oven, nanti kita bakal pengayakan di shift shaker ini. Jadi ini di setiap rantangnya ini punya ukuran masing-masing. Kalau kita biasanya nyebutnya ukuran mesh. Ya, mes. Oke. Nah, nanti dari proses pengeringan ini, nanti kita masukin ke dalam sini. Ini rantangnya seperti ini. Ini ada contohnya yang lumpur. proses pengeringan ini substrat lumpur. Kita masukkan. Oh wow, kita langsung lihat nih guys prosesnya. Proses pengayakan ya? Iya. Iya, Jadi pengayakan ini dia buat misahin yang dari tekstur yang batu kayak gini sampai dia jadi paling halus kayak pasir. Ini penelitian berdua ya?
ya, kebetulan penelitiannya penelitiannya Oke, tentang ini. oke. Proses pengayakan ini biasanya 2 sampai 3 menit aja. Oke, nah boleh tuh kita sambil lihat. Boleh agak dicoba berisik ya. ya Kak. Oke, siap-siap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau udah kita bisa lihat hasil dari pengayakannya. Contohnya yang di paling atas ini ada kerikilan biasanya kita sebutnya. Jadi batu-batu atau pecahan karang yang besar itu masuknya ke dalam sini. Sampai ke bawah itu hasil yang paling halus. Oh, Apa dibuka di makanya ada mejanya? makanya berlapis-lapis ya. Ya. Oke. Jadi dia bentuknya bakal bervariasi karena kan dia udah ngelewatin proses pengayakan. Lebih halus lagi kak. Ini sampai bawahnya masih halus lagi. Ih. Oh gitu. Gitu Del. Kecil-kecil banget sampai nggak kelihatan kayak. Ini yang paling halus. Iya, kayak bentuk kotak makan. Karena ini kita pakai sampel lumpur, jadi dia emang bakal lebih banyak tuh di mesh yang 2 paling bawah ya. Karena dia kan emang teksturnya halus, cuman kalau pasir dia bakal numpuk di mesh atas ini, antara ini sama ini. Karena pasir kan dia lebih bertekstur daripada lumpur. Oke, ngomong-ngomong nih kakak-kakak, rencana wisuda mau kapan? Karena di November ya. Oke, guys kita aminin ya. Main bareng-bareng. Sebenarnya dari di sini ngekos atau Iya, ngekos kalau di ngekos? sini. Aslinya dari? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Juga dari Jakarta. Iya. Wow. Keren nih guys, Jakarta, orang-orang Jakarta, come here. Kita akan meneliti kelautan. Oke, mungkin abis ini kita kemana lagi nih? Di sini kita lihat ada Nah, ini video-video. kita bisa lihat dulu video ya. Jadi ada waktu kita praktikumnya nggak hanya di lab ya. Jadi kita ada praktikum di lapangan secara langsung. Jadi bisa dilihat. Ini hasil tek secara pribadi ya. Ya, Videonya. sebenarnya kita pengen wawancara sambil underwater sih. Iya, di situ ya boleh ya. Bagusnya Ayo. kita sambil lihat-lihat ini. Boleh Boleh. mungkin kemana aja sih yang udah dieksplor? Yang di sini di explore-nya itu pertama yang paling utama selalu di Pahawang. Terus di situ Oke. juga ada di Kiluan ya, Oh, di daerah Kiluan. Jadi ini yang tadi konservasi terumbu karang tuh yang tadi kita bahas. Oke. Oke. Terus kalau nggak salah kemarin ada dari kerjasama ya dengan yang Krakatau. oh, oke. Kerjasama yang terutama Bukit Asam juga. Nah, tadi yang bahas tentang yang geologi laut tadi, mungkin ini adalah simulasi di mana mungkin bisa kita lihat pasir, Oke. kita bisa beli semen. Nah, itu salah satu miniatur prosesnya seperti tadi. Jadi pembuatan semen itu salah satunya dengan proses yang sama seperti tadi. Itu berasal dari sedimen di dalam lautan. Oh, oke. Wow. Oke, itu kan tadi tentang geologi ya kayak sekarang tentang kimia. Oke, boleh. Jadi emang ini multidisiplin ilmu. Jadi bagi yang suka kimia, yang suka mikrobiologi, yang suka fisika, kemudian geologi juga semuanya bisa masuk ke SLL. Oh. Iya. Ya, boleh kita cek lagi yang selanjutnya. Nah, ini dia. Ini tentang kimia. Wah, ini alat-alat yang super unik sih. Iya. Bagaimana kayak kita jarum uji kualitas air, Kak. Jadi Oke. ada air-air itu yang bisa kita minum itu kadarnya harus seperti apa, kemudian juga kadar salinitasnya, kemudian kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Oke, ini proses apa nih? Nah ini tuh kita mau uji nitrat. Jadi kalau misalkan kita uji nitrat kan kini kita mau buat kurva standarnya dulu. Nah kalau misalkan mau uji kualitas air tuh biasanya tuh di air laut tuh kita tuh banyak kandungan nitrat, fosfat. Nah itu tuh kandungan yang dari limbah
rumah tangga biasanya kita bilang. Iya betul. Nah, nanti kan air-air itu yang dari yang ada di sekitar kita itu kan bermuaranya kan di laut. Nah, kita mau ngukur apakah laut itu tuh masih layak atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan dia tinggi, berarti laut itu tuh tidak begitu bagus atau tercemar. Nah, kalau misalkan dia kurang, berarti ada yang salah sama laut itu, karena di laut itu harus pas nilainya. Oh gitu. Kalau misalkan dia terlalu tinggi nilainya, itu bakal nyebabin blooming alga. Apa itu? Blooming alga itu kakak pernah lihat ini nggak yang kayak banyak banget enceng gondok di perairan? Nah ya, nah itu salah satunya. Itu karena ketinggian nutrien, tinggi dari nitrat dan fosfat. Nah nanti di bawah airnya itu organisme-organisme kayak ikan, yang lain-lainnya itu bisa mati karena ketutupan sama si enceng gondok itu. Jadi matahari nggak ada yang bisa masuk kan? Iya, gitu. Keren Del. Dikit. Nah, terus kalau misalnya kondisinya sudah ketinggian nitrat tadi Iya. ya, itu apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dia balance lagi? Nah, yaitu tentang adalah namanya kesetimbangan. Jadi ada suatu parameter di dalam studi-studi literasi yang ada bahwa kualitas air yang baik itu kadar fosfatnya sekian, kemudian kadar nitratnya sekian. Jadi nanti bila mana melebihi kapasitas daripada yang ada, maka itu kita akan mencoba menguranginya, mereduksinya dengan cara misalkan seperti pH ya. Kalau misalkan pH aja terlalu asam, berarti kita masukkan unsur kimia yang bersifat basa agar si pH-nya itu menjadi netral. Nah, kalau misalkan terlalu basa, perlu juga kita masukin, bisa kita dengar air alkali. Nah, itu basa sekali ya. Jadi pH-nya di atas 7, sekitar 8 sekitar 9. Jadi kalau memang mau netral berarti dikasih asam. Dikasih unsur kimia asam biar dia tetap berada di kapasitas yang netral. Berarti seperti ada itu. intervensi ilmuwan juga ya. Jadi kelebihan kita kurangin, kekurangan kita naikin the power dikit-dikit. of balance. Iya, the power of balance. Oke, keren. Nah, itu bagi yang suka kimia juga uji kualitas air sangat ini. Oke guys, tadi kita belum lihat guys, di situ ada kaki katak untuk penyelaman. Nah, ini mungkin nanti dijelasin sama Ipar coba. Oke, kembali lagi sama saya. Jadi di sini kalau tadi saya jelasinnya scuba set saja, di sini kita mungkin teman-teman mikir gimana sih cara gerak di bawah air. Nah, secara kalau di dalam air kita bergerak menggunakan fins atau kalau bahasa umumnya itu kaki katak. Nah, kaki katak ini dia ada dua jenis. Yang jenis pertama yang open ear ini dia mesti pakai sepatu lagi, sepatu tambahan atau butis. Maaf. Terus kalau yang satunya lagi, yang jenisnya close ear. Jadi kita langsung pakai saja, kayak ibarat kayak kita pakai sepatu biasa. Kalau ini tambahan lagi. Nah, buat temen, kan tadi saya sudah jelaskan kalau ada mata kuliah renang dan widya selam. Nah, di renang itu sama satu semester kita dibagi dua. Kita mempelajari renang dasar, maksudnya renang dasar itu kita pelajarin renang 200 meter. 200 meter ini diberi kebebasan untuk memilih gaya katak atau gaya bebas yang kita bisa, yang kita nyaman. Terus ada namanya apnea. Apnea itu kita bergerak dalam bawah air dalam satu tarikan napas. Itu terus ada namanya water trap. Water trap itu kalau bahasa lokalnya itu ngojai. Ngojai itu kayak ngapung di atas air lah. Nah, kita itu mempelajari itu. Nah, sesudah kita pelajarin renang dasar, kita pelajarin fin swimming. Fin swimming itu kita berenang tetapi memakai fins. Jadi kita kayak latihan dulu sebelum ke laut, kita latihan dulu di kolam, kita buat nyaman. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ngerasain fin swimming,
mungkin bertanya gimana sih rasanya fin swimming itu sama nggak tekniknya dengan renang biasa. Untuk rasanya itu bakalan berbeda karena fin swimming dia kita ada dorongan karena kan ini dia ketika kita gerak dia bakalan ngedorong dari sininya. Jadi ada dorongan lebih cepat lagi, lebih jauh lagi. Bedanya itu ya. Ya. Dan oh ya, satu lagi di akhir semester sesudah mendekati UAS kita itu ada namanya try scuba. Try scuba ini praktikan itu mencoba memakai scuba set dan itu didampingin sama asmak yang sudah bersertifikasi untuk menyelam. Jadi nggak usah takut teman-teman untuk menyelam, untuk mencoba akan didampingin dan satu praktikan itu untuk try scuba didampingin 2 sampai 3 orang. Keren. Aman. Nah, sekarang aku tertarik banget dengan alat yang ada di samping aku namanya spectrophotometer. What is this? Nah, spectrophotometer ini adalah suatu tools alat yang erat kaitannya sama dengan kimia. Oke. Untuk apa? Untuk melihat nilai absorbansi. Oh, mungkin pasti awam nih. Apa tuh nilai absorbansi? Nah, mari kita lihat. Nilai absorbansi ini adalah nilai yang dihasilkan dari suatu pancaran sinar monokromatik ya. Jadi ada sinar di sini di dalam alat ini, boleh di-shoot. Nah, ini ada yang namanya putih ini namanya kuvet. Kuvet ini adalah tempat di mana sampel ini dimasukkan, sampel air yang ingin kita uji. Di sini ada namanya belangkoknya. Belangkok itu misalnya Aquades sebagai patokan gitu ya. Agar bisa dibandingin kalau patokan itu kalau ini nanti pakai panjang gelombang berapa untuk bisa melihat si isi di dalam sampel ini, nilai absorbansi tadi. Misalkan ini pakai panjang gelombang berapa tadi inilah? Ya, 425. Jadi panjang gelombang itu adalah panjang yang bisa membaca isi daripada sampel air tersebut. Coba bisa dipraktekin. Oke, boleh. Jadi kan ini kita lanjut dari yang tadi setelah dikasih reagen, itu kita ngujinya itu di alat ini. Nah, jadi sampel air yang udah kita racik tadi itu kita masukin ke dalam kuvet. Jadi isi dari uji nitrat ini tuh reagennya ada NaOH dan asam fenol. Itu asam dan basa. Jadi buat netralinnya gitu. Oke, Lalu setelah itu kita masukin sampel air kita, air laut ke dalam spektrum. ya dalam yang tadi sudah dicampur reagen, baru setelah itu kita masukin ke dalam spektrum. Nah, setelah itu kita bacanya di komputer. Oke. Kita Hasilnya lihat, kelihatan di sini ya. iya, bisa langsung kelihatan nilai absorbansinya di sini berapa. Oh, wow. Nah, nilainya di sini minus berarti. Guys, kalau ada yang mau tanya langsung kok chat di kolom komentar ya. Nah, nilainya di sini tuh minus ini sebenarnya masih jelek, berarti ada yang salah antara sampel kita atau reagen kita gitu. Oke. Jadi ini tuh di sini tuh juga cukup panjang nanti prosesnya. Kalau misalkan nilainya itu jelek, kita ngulang lagi dari awal. I see. Terus juga karena kita main sama bahan kimia, makanya APD-nya harus lengkap. Harus pakai masker, sarung tangan, sama jas Karena itu lab. kayaknya menyengat banget ya. Iya. Ya, harus safety. Oke guys, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ya kita. Nah, terus kita mau ajak teman-teman semua untuk closing nih. Kita ada tagline lab tour. Nanti kita kalau ngomong lab tour, kita bareng-bareng ngomong playland-nya Akademisi ITERA. Nah, mungkin kita mau madep mana nih? Kita madep sini. Berarti kita ke sana. Sini Kak. Ke sini. Oke. Mungkin bisa merapat semuanya. SLL ada slogannya? SLL Jaya Jaya. Oke, Jaya, kita mulai Jaya, dari Jaya Mahi. slogan dulu ya. Oke. Geser kata kameramen geser. Oke, mulai. Boleh. Jadi kalau misalkan kita bilang SLL itu bilangnya Jaya Jaya Jaya. Setelah itu Jalas Veva Jaya Mahi. Oke. Sini. Dela sini. Jaya. Oke. 3 kali Kak. SLL Jaya Jaya Jaya. Jalas Veva
Jaya Made. Weh, keren. Sekarang kita ya, gantian ya. Lab Tour Playland-nya Akademisi ITERA. Oke, 1, 2, 3. Lab Tour Playland-nya Akademisi ITERA. Saya Desi dan Saya Della. sampai bertemu di Lab Tour minggu depan. Dadah.